Highlight beberapa laga uji coba tim Liga 1. Persib Bandung akan uji coba dengan 3 tim lagi. Dan beberapa berita dari tim Liga 1 lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Usai gagal melakukan uji coba kontra Bayangkara FC, Persib rencananya akan kembali uji coba ulang dengan Persikabo pada pekan ini. Selain itu, Persib juga akan uji coba dengan 2 tim satelit, yakni Bandung United dan tim PON Jabar. Namun belum dipastikan kapan waktunya. Hal ini diutarakan pelatih Persib Bandung, Robert Renalbert. Sayang sekali kita tidak bisa uji coba dengan Bayangkara, tapi kami akan segera cari lawan tanding lain. Rencananya pekan ini kita akan kembali tanding dengan Persikabo. Setelah itu ada 2 tim yang akan kita lawan, yaitu Bandung United dan PON Jabar, ujar Robert Renalbert. Lebih lanjut, Renalbert menyebutkan alasan bukan tak mau cari lawan tanding yang lebih sepadan, karena adanya protokol kesehatan dan pandemi yang masih ada membuat Persib kesulitan cari lawan sepadan. Ya, kondisinya sekarang kita tidak memungkinkan untuk uji coba dengan tim Liga 1 karena protokol kesehatan dari pemerintah yang sulit untuk mendatangkan tim Liga 1. Selain itu, jarak dengan tim yang akan kita jadikan lawan terlalu jauh, itu sulit mendapat izin, ujar Robert Renalbert. Sementara itu, dalam game internal terakhir, Persib dibagi 2 tim lagi, yakni tim abu-abu dan tim biru. Tim abu-abu unggul lebih dulu berkat gol Erwin Ramdhani setelah ia dijatuhkan di kotak penalti oleh Nick Wipers. Skor pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tim biru membalas lewat gol Geoffrey Castillon di menit ke-53. Tim biru balik unggul di menit ke-77 atas gol yang cetak Febri Haryadi. Selang 3 menit tepatnya di menit ke-80, tim abu-abu berhasil menyamakan kedudukan atas gol tendangan jarak jauh yang dicetak oleh Saiful. Skor pun tak berubah hingga akhir laga. Persela Lamongan memetik kemenangan 3-1 dalam laga uji coba kontra tim lokal PSWH Babat. Gol Persela dicetak oleh Gabriel Dokarmo dan Sugeng Effendi di babak pertama dan gol Riyadno Abisono di babak kedua. Sementara itu, Persebaya pun menang telak 11-0 dalam game internal lawan tim Bintang Timur pada Sabtu 12 September kemarin. Bahkan 2 gol Persebaya dicetak oleh salah satu pemain mudanya, yakni Akbar Firmansyah. Persipura Jayapura kembali kehilangan 1 pemain setelah 2 legion asingnya, yakni Silvano Konvalius dan Arthur Cuna Engkang. Kini giliran kiper utama mereka, Dede Sulaiman, yang harus menepi selama 6 bulan karena mengalami cedera pada saat TC terakhir di Malang. Pelatih Jackson F. Tiago pun menyatakan hal ini. Ya, kita sudah banyak kehilangan pemain. 2 pemain asing kita pergi.
Sekarang kiper kita Dede Sulaiman juga cedera. Dia harus absen di lanjutan Liga 1. Kita akan coba cari kiper pengganti untuk dia, ujar Jackson F. Tiago. Setelah resmi Piala AFC dihentikan, Bali United berencana mencari lawan tanding sebelum Liga 1 dilanjutkan. Rencananya Bali United akan mengajak beberapa tim Liga 1 untuk uji tanding. Hal ini disampaikan pelatih Bali United Stefano Cugura. Sayang sekali AFC dihentikan. Kita akan cari lawan tanding sementara, mungkin dengan tim-tim yang terdekat seperti Madura, Arema, atau Persipura. Tapi kita masih tunggu kepastian manajemen, ujar Stefano Cugura. Setelah melepas Emmanuel Oti, Madura United pun melepas 2 pemain lokal. Namun tak disebutkan siapa pemain lokal tersebut. Namun berita yang beredar kedua pemain lokal itu adalah Nelson Alom dan David Lali. Pasalnya dalam latihan terakhir 2 pemain ini tak tampak hadir. Hal ini disampaikan pelatih Rahmat Darmawan. Ya, Oti resmi gak gabung sama tim, dan ada 2 pemain lokal yang nolak negosiasi. Tapi kita belum bisa sebutkan namanya. Cari aja ya siapa pemain yang tidak ada saat latihan, ujar Rahmat Darmawan. Arema FC berencana mendatangkan 2 pemain asing untuk mengisi slot kosong. Sejauh ini ada 2 slot kosong di Arema, 1 untuk Asia dan 1 untuk non-Asia. Untuk non-Asia, Arema dikabarkan akan mendatangkan Hedivo Gustavo. Sementara untuk Asia belum diketahui namanya. Namun menurut asisten pelatih Arema Kuncoro ada nama yang sedang diincar. Kita punya 2 slot kosong asing, Boman dan Inkun yang pergi. 1 non-Asia kayaknya udah di tangan coach yang baru. 1 lagi enaknya kita pakai buat Asia kali ya. Kita cari back buat nemenin Malvino, soalnya Bagas Adi dipanggil timnas. Ada yang dari Korea dan Australia juga, tapi masih dipelajari, ujar Kuncoro. Dari 2 nama Asia tersebut mengerucut pada Jang Suk-kwon pemain Korea asal Melaka United dan Ryan Grant asal klub Sydney FC Australia. Pemain asing terbaik Liga 1 2019 Renan Silva mengaku siap jika ia akan dinaturalisasi. Hal ini berkaitan sebuah foto yang dirinya menggunakan jersey timnas Indonesia. Renan mengakui sebuah kehormatan jika ia dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Saya sudah 3 tahun main di Indonesia, belum ada kepikiran untuk bisa dipanggil atau dinaturalisasi. Tapi jika timnas Indonesia mau menaturalisasi saya, itu sebuah kehormatan. Saya suka Indonesia, budayanya, penduduknya, dan tradisinya. Jika benar, itu berarti mimpi yang jadi kenyataan, ujar Renan Silva. Diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta merembet kepada 3 tim Liga 1, yakni Bayangkara FC, Persita Tangerang, dan Persikabo. 3 tim ini berada di daerah satelit Jakarta atau yang disebut Jabotabek. Jika Bayangkara FC telah bersiap pindah mencari markas baru, lalu bagaimana dengan Persita dan Persikabo? Persita Tangerang belum memutuskan untuk pindah markas. Namun jika PSBB berlaku di Tangerang, maka mereka pun telah memiliki stadion alternatif. Jika tidak di Bekasi, maka Persita kemungkinan akan mencari stadion lain. Begitu juga dengan Persikabo. Jika PSBB berlaku di Bogor, alternatif home base mereka tentu di Bekasi atau bermarkas di Stadion GBLA milik Persib Bandung. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.